Assalamualaikum, mama papa sekalian dimanapun Anda berada. Ya, balik lagi tentunya di seperti biasa di channel aku Halimah Nurwida ya. Di segmen yang baru pertama sih aku gelar ya di channel aku ini, Loving Our Kids ya, dimana tentang segmen ini membahas ya, apalagi kalau bukan tentang parenting ya. Gitu. Ya sebelumnya ya ini dengan latar aku yang seperti di kondangan ya, nggak apa-apa sih ya, yang penting ada celah-celah di belakang ya. Mari kita mulai pembahasan tentang sesuatu nih mama papa ya. Ya seperti di judul konten ini adalah mengatasi anak yang tiba-tiba seperti ada mood swing ya. Mood swing itu aku jelasin di sini ya mama papa ya. Mood swing itu kan disebut bisa dijelaskan di sini adalah emosi yang naik turun ya. Dan semoga itu memang tidak terjadi lagi pada anak-anak kita ya, maupun kita juga sebagai orang tua ya. Jadi seperti itu pengertiannya. Dan mood swing di sini itu untuk sepengetahuan aku nih ya mama papa ya, kenapa bisa terjadi mood swing pada anak itu tidak akan berlangsung seperti permanen, enggak ya, karena mood swing itu bisa terjadi karena mereka sedang ada ya, insya Allah tentang perkembangan di otak mereka ya masing-masing, atau mungkin ada yang harus diperbaiki dari pola asuh ya. Pola asuh itu agar sebagai istilahnya sebagai notif ya untuk kita sebagai orang tua, agar bisa mengatur ketegasan kepada anak ya, mendidik dengan tegas pada anak ya, agar tidak terlalu memanjakan anak ya. Pastinya sebagai orang tua kita masing-masing dibekali ketegasan di dalam diri kita masing-masing ya. Oleh karena itu kenapa Allah menitipkan kepada kita ya anak-anak yang lucu-lucu ya, anak-anak yang pintar seperti mereka. Karena kita tuh dipercaya bahwa kita tuh sudah mampu sebagai orang tua yang bisa mengasuh anak, termasuk memberikan didikan yang berbekal ketegasan kepada anak. Seperti itu mama papa ya. Mama papa, langkah pertama apa sih langkah pertama ya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita ketika mereka sedang mengalami mood swing ini ya. Ini adalah alternatif yang pertama aku bisa kasih tahu ya ke mama papa itu, silakan berikan terapi pijat ya untuk anak ya. Barangkali memang mereka sedang membutuhkan itu ya, membutuhkan massage ya. Soalnya nih mama papa ya, anak-anak kecil itu juga harus ada secara berkala ya. Secara berkala itu diberikan massage ya, terapi massage ya, pijatan-pijatan untuk merilekskan ya otot-otot yang ada di tubuh mereka ya. Massage pada anak itu bisa didapatkan ya mama papa biasanya itu ada di spa treatment ya, biasanya ada untuk dengan paket rangkaian perawatan lainnya ya. Udah gitu bisa juga di tempat pijat khusus ya, yang memang terapisnya itu ya, atau misalnya yang mengerti tentang pijat itu tahu ya tentang metode terapi pijat untuk anak seperti itu. Dan yang paling penting ya, sebagai orang tua juga ya, kita sebagai orang tua juga nggak ketinggalan ya
bisa memberikan itu juga secara mandiri kepada mereka, anak-anak kita ya, dengan melakukan pijatan-pijatan ringan aja ya, massage ringan seperti itu ya kepada mereka di bagian misalnya tangan, kaki, pijatan-pijatan ringan aja gitu ya, di bagian tangan, kaki, punggung misalnya, di kepala ya gitu, di telapak kaki juga ya, pijatan-pijatan yang memang pijatan lembut ya. Tentunya pijatlah mereka ya, anak-anak kita itu dengan rasa kasih sayang tentunya ya, dengan perasaan gitu. Ya, bisa juga kan sambil menggunakan itu baby oil misalnya bisa ya, atau minyak pijat aromaterapi seperti itu ya, yang bisa menyamankan mereka, atau yang ada hangat-hangatnya sedikit juga bisa ya. Lalu yang kedua itu ada juga ini, kita tentunya bisa bangun komunikasi dengan anak ya, walaupun ini misalnya ya, anak-anaknya mama papa misalnya ada yang belum bisa bicara ya, atau ada yang masih belum lancar bicara itu ya, bisa dalam waktu santai ya, misalnya ya mama papa misalnya ada sedang dalam waktu santai itu, luangkan waktu untuk anak ya, luangkan waktu untuk anak, untuk rangkulnya, untuk sambil berkomunikasi ya. Ya walaupun mungkin misalnya anak Anda itu belum lancar untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan ya secara komunikasi ya, melalui kata-kata maksudnya ya, kepada Anda sebagai orang tua ya, itu Anda tetap ya santai saja ya, nggak apa-apa, karena yang paling penting untuk memang menghadapi anak Anda yang masih belajar bicara itu, yang penting adalah ya paling tidak kepada mereka itu diberikan kata-kata dari Anda mama papa kepada mereka yang bisa menenangkan hatinya ya, menenteramkan hatinya ya, dan menyamankan diri anak Anda mama papa ya, kayak gitu. Misalnya ketika saat anak sedang mengalami mood swing itu ya, ya tanya ya sebagai orang tua misalnya, adik kenapa ya, mama selalu ada buat adik misalnya, karena mama selalu sayang sama adik misalnya ya, atau misalnya adik anteng terus ya nak, adik nggak apa-apa ya gitu, sambil ini aja kontak fisik, sambil ngusap-ngusap kepalanya atau punggungnya seperti itu. Anak insya Allah akan mengerti, dan upayakan juga ada kontak mata ya setiap saat kita berkomunikasi dengan anak, karena itu melatihnya juga nggak apa-apa ya. Ya insya Allah dengan cara seperti itu ya, anak juga pasti akan mengerti ya apa yang diutarakan kita sebagai orang tua mereka ya, dan insya Allah lebih bagus lagi ada respon juga dari mereka ya. Selain itu mama papa yang ketiga ya, yang ketiganya itu adalah ini ya, sesibuk apapun kita sebagai orang tua misalnya dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan ya, kegiatan apapun itu, tetap untuk memperhatikan anak tentunya ya, tetap berikan perhatian kecil pada anak ya, perhatian lainnya pada anak juga ya, apalagi saat masa-masa mereka sedang melewati mood swing ini, yang tentunya semoga tidak akan terlalu lama terjadi ya. Lalu ada lagi adalah dengan cara bisa mengajak anak untuk jalan-jalan, berekreasi misalnya,
keluar rumah ya, berkreasi ya, jalan-jalan seperti misalnya ke eh, itu apa, Taman Marga Satwa misalnya, atau di cagar alam itu kalau misalnya di outdoor itu. Terus kalau yang eh, misalnya kayak arena-arena bermain di outdoor kan juga ada. Terus yang di indoor tuh contohnya seperti playground itu sangat penting ketika sedang mereka membantu untuk mengatasi mood swing mereka ya, biar mereka juga nggak jenuh, biar mereka itu teralihkan perhatiannya ya, misalnya mungkin mereka juga ingin refreshing ya, seperti itu. Maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk aware ya, pastinya di waktu-waktu luang tertentu di saat liburan untuk mengajak mereka pergi bermain gitu ya. Dan juga ini salah satu yang ada cara yang serius ini ya, maaf Papa ya, termasuk salah satu cara yang serius untuk membantu anak-anak kita mengatasi mood swing mereka itu serius ini ya, ajak mereka makan di luar ya, karena dalam masa pertumbuhan ya, dalam masa pertumbuhan mereka itu tentunya pastinya siapapun mereka, baik itu anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pastinya senang makan ya, apalagi yang enak-enak gitu ya. Jadi jangan ragu untuk membawa mereka pergi keluar untuk sekedar makan deh, makan yang enak-enak pastinya ya. Atau juga misalnya kalau di dalam rumah itu pastinya membuatkan makanan atau minuman atau misalnya dessert kesukaan mereka, misalnya ya, yang manis-manis misalnya, yang pokoknya yang benar-benar mereka sukai ya. Itu benar-benar mereka, anak-anak sangat suka sekali makan gitu ya, terutama anak-anak balita gitu ya, pada masa pertumbuhannya gitu. Oh ya Mama Papa, selain cara yang aku tadi sudah sebutkan, misalnya opsinya adalah sesekali mengajak mereka makan di luar atau membuatkan mereka makanan-makanan, minuman-minuman kesukaan mereka ya, seperti itu ya. Ini juga harus ya, di rumah itu tetap selalu sedia cemilan-cemilan untuk mereka ya, karena itu seperti halnya ini ya Mama Papa ya, ketika kita ada segelintir orang ya, ini itu untuk contohnya adalah orang dewasa ya, itu kalau misalnya sedang ada pikiran ya, atau sedang suasana hati yang tidak menentu ya, kadang gitu sukanya pengen makan gitu ya, sukanya pengen banyak ngemil ya, dan aku termasuk kategori ya, makanya aku kasih contoh itu ya. Ya, itu bisa juga berpengaruh kepada itu ya, kepada anak juga. Itu harus disediakan solusi seperti itu ya, di rumah itu selalu Anda selalu nyetok ya gitu, cemilan-cemilan untuk mereka ya, tapi tetap ada porsinya ya, nggak apa-apa ya. Dan misalnya ini untuk cemilan-cemilan manis itu juga bagus loh untuk membantu lebih cepat menaikkan bobot tubuh anak gitu ya, untuk apa tuh tadi, cemilan-cemilan yang manis gitu ya, karena kan pastinya suka ya anak-anak kecil dikasih yang manis-manis ya. Tapi tetap ada porsinya ya, tetap ada porsinya agar sambil perharinya mereka ada cemilan ya, tentunya disediakan. Kalau kita sebagai orang tua, mereka tetap mau makanan berat juga ya, tetap rutin makanan berat itu kan sehari 3 kali ya, seperti itu. Lalu juga ini Mama Papa berikan ya, berikan secara rutin, tetap berikan secara rutin vitamin ya, itu multivitamin untuk anak gitu ya, karena itu kan membantu untuk insya Allah membantu untuk nafsu makannya tetap baik ya, juga membantu untuk sistem imunitasnya ya.
yang mana insya Allah setelah apa tuh, kalau misalnya kita rutin ya untuk ngasih mereka multivitamin gitu ya, insya Allah mereka itu lebih apa tuh, lebih tidak mau pilih-pilih makanan lagi gitu ya, apapun yang ada dimakan gitu ya, sesuai keinginan kita kan sebagai orang tua. Mereka nggak pilih-pilih makanan ya, seperti itu. Dan juga hal ini juga insya Allah membantu mereka untuk menstabilkan lagi emosi-emosi yang ada pada diri mereka. Lalu ini jika memang dirasa sudah diperlukan ya, maka cara ini bisa digunakan oleh mama papa ya, datang ke dokter untuk memeriksakan anak ya, dan juga mengkonsultasikan tentang anak kepada dokter ya, misalnya dokter spesialis ya, misalnya bertanya seperti ini ya, dok, kenapa ya ini kok tiba-tiba anak saya tuh jadi agak suka ada uring-uringan gitu ya, atau kadang suka ada rewel ya, misalnya ya seperti ini ya, misalnya ini biasanya tuh dok anak saya tuh anteng ya, lebih sering anteng ya, kenapa tiba-tiba bisa kayak gini misalnya. Dengan menyampaikan keluhan-keluhan Anda ya mama papa kepada dokter ya, siapa tahu ada solusi ya, ada misalnya untuk mengatasinya, ataupun suggest dari dokter yang tentunya sangat berguna untuk Anda mama papa. Dan yang terakhir nih ya mama papa, tentunya saran dari aku tetap berdoa ya, dengan sering tentunya ya, agar anak Anda ya bisa tetap kembali seperti biasanya ya, ceria lagi bermain ya, tetap anteng seperti biasanya ya, mereka seperti itu, dan nggak kelamaan mood swing gitu ya. Soalnya aku juga kenapa aku bikin konten ini, karena sedang ini ya, kebenaran sedang terjadi juga pada anak aku ya. Ya aku cuman berharap semoga, biasanya itu anak aku ini anteng apa anak aku ini biasanya anteng, dia itu jarang rewel ya, entah kenapa belakangan ini emosinya itu seperti yang kurang stabil gitu ya. Ya, dan memang ketika aku dikasih tahu bahwa itu ada suatu perkembangan di otaknya yang sedang terjadi ya, di masa pertumbuhan anak aku ini ya gitu. Aku ya mencoba sebisa-bisanya untuk tetap perhatian ya, mempertahankan perhatian, baik itu perhatian yang besar maupun perhatian kecil pada anak aku ya. Mari sama-sama berdoa aja untuk anak-anak kita, semoga tetap sehat ya, semoga tetap dalam keadaan yang selalu baik ya, amin ya rabbal alamin ya. Mama papa mungkin segitu aja ya untuk masukan-masukan dari aku, saran-saran dari aku ya, di segmen tentang pembahasan untuk mengatasi mood swing pada anak ini ya, yang mana mohon maaf ya jika misalnya masih ada kekurangan gitu ya, atau ya memang kurang lebihnya aku minta maaf ya. Dan juga ya tetap nih ya mama papa, aku selalu berharap semoga apa yang aku sajikan ya di konten-konten aku, di segmen-segmen yang aku sediakan di konten-konten aku, selalu berguna, selalu bermanfaat, selalu diminati, selalu berfaedah ya, bisa diterima juga ya.
Itu aja ya dari aku, Mama Papa. Ya, mmm, tetap sayang anak ya, Mama Papa ya, sayang anak, sayang anak. Semoga anak-anak Mama Papa tetap selalu sehat ya, dan juga orang tua orang tuanya juga tentunya ya, Mama Papa ya. Itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.